Halo, mari kita mulai. Belum ada yang masuk nih anu chatnya nih. Bagaimana Bu Erwina? Tuti menjawab, oke Bu. Oke, kita mulai lagi ya. Oke, sekarang materinya adalah lanjutan dari symmetric dan symmetric scaled random walk ya. Jadi Brownian motionnya sendiri ya itu dapat diperoleh pada saat limit dari scaled random walk WNT ini di mana n-nya itu menuju tak hingga ya. Sekali lagi, Brownian motion dapat diperoleh pada saat limit dari scaled random walk WNT di mana n-nya itu menuju tak hingga. Brownian motion ini memiliki sifat-sifat dari random walks dan berikut adalah definisi dari Brownian motion seperti yang pernah dibahas pada saat pembahasan pada model harga saham. Jadi misalkan di sini ada sebuah ruang peluang ya, dinotasikan sebagai berikut, tapi tidak pembahasan selanjutnya mengenai ruang peluang ini tidak kita bahas di sini ya. Hanya kita gunakan si ruang sampel omega besar ini dengan di sini ada omega kecil yang merupakan elemen daripada ruang sampel tersebut. Misalkan terdapat sebuah fungsi kontinu WT dari T non negatif yang memenuhi W dinilai T sama dengan 0 adalah 0 dan bergantung pada omega kecil. Maka WT di mana T-nya non negatif adalah sebuah Brownian motion jika untuk semua T0 dan Tm yang memenuhi pertidaksamaan ini, maka increment berikut adalah saling bebas dan masing-masing increment tersebut berdistribusi normal dengan min-nya bernilai 0 dan variansnya bernilai selang di mana Brownian motion itu ditentukan. Nah, perbedaan Brownian motion WT dan sebuah scaled random walk W100T adalah, karena tadi sebelum kita membahas Brownian motion WT kan dibahas dulu mengenai scaled random walk W100T ya. Perbedaannya adalah sebuah scaled random walk itu memiliki time step 1/100 dan merupakan fungsi linear di antara time step tersebut. Sedangkan Brownian motion itu tidak memiliki fungsi linear di antara time step di mana ia didefinisikan si Brownian motion itu. Ya. Kemudian sebuah scaled random walk W100T hanya mendekati normal untuk setiap T. Ingat pada saat kita membahas central limit tadi ya. Hanya mendekati normal untuk setiap T. Sedangkan Brownian motion tadi itu dikatakan pada awal kita membahas Brownian motion adalah normal. Nih yang dari sini diperoleh pada saat limit ini, di mana ini ya. Jadi dapat diperolehnya dari limit. Jadi dia sendiri normal. Kemudian pada Brownian motion tidak hanya WT itu apa? Dapat diperoleh dari selisih antara WT dan W0 berdistribusi normal untuk setiap T, tapi increment-incrementnya juga berdistribusi normal untuk semua 0 lebih kecil sama dengan S dan lebih kecil sama dengan T. Oke. Nah, ada teorema ini. Nah, notasi ini adalah kuadratik mungkin di sini ada deh. Quadratic variation ya. Ini adalah quadratic variation notasi ini. Misalkan si W besar ini notasinya adalah sebuah notasinya Brownian motion, maka quadratic variation di titik T besar itu sama dengan T besar itu sendiri untuk semua T non negatif almost surely. Arti almost surely adalah ini sudah pernah disinggung di forum yang pertama, berarti bahwa
Dapat beberapa lintasan dari Brownian motion dengan pernyataan ini tidak berlaku. Jadi bisa kejadian bahwa lintasan Brownesian dengan pernyataan ini tidak berlaku. Namun himpunan lintasan-lintasan tersebut memiliki peluang nol. Jadi himpunan-himpunan lintasan dengan pernyataan teorema di atas benar ini, yang bawah ini sama dengan ini, itu memiliki peluang 1. Itu arti daripada almost surely, ya. Jadi sebuah Brownian motion memiliki quadratic variance sama dengan ini quadratic variance di T besar itu sama dengan T besar itu sendiri untuk semua T non negatif, almost surely itu seperti itu. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan fungsi yang fungsi ft yang memiliki quadratic variation dari hingga waktu ke t ya. Jadi di sini quadratic variation dari f hingga waktu ke t besar itu definisinya seperti ini. Di sini ada penjelasan apa sih artinya ini. Di sini artinya adalah Anda punya pertama, ini kan fungsi ft-nya didefinisikan pada selang dari 0 hingga t besar, kemudian ada titik-titik diskretisasi pada selang tersebut, kemudian titik diskretasinya sembarang, titik-titiknya notasinya itu dinyatakan sebagai ini, kemudian dipilih selang-selang yang memiliki, mana sih selang yang maksimum diantara selang-selang yang mungkin, begitu. Nah, ini seperti ini. Nah, selang yang maksimum itu dipilih yang di mana ini somasi ini dipilih selang yang maksimum itu menuju 0. Begitu, limit pada saat selang tersebut menuju 0. Jadi apa arti ini? Quadratic variation itu seperti ini. Ya. Jadi somasi dari kuadrat selisih f di 2 t yang berbeda, ya, seperti ini. Di sini kita akan jika kita hitung quadratic variation pada selang 0 sampai T1, maka quadratic variation pada Brownian motion di T1 itu sama dengan T1 menurut definisi. Kalau kita hitung pada selang 0 hingga T2 di mana berlaku sebagai berikut, maka Anda peroleh quadratic variation-nya menjadi T2. Nah, sekarang kalau selangnya dari T1 hingga T2, lalu kita partisi, kemudian kita lakukan penghitungan quadratic variation-nya, nanti selisih kedua besaran ini itu akan tidak lain adalah panjang selang dari T2, dari T1 hingga T2. Jadi quadratic variation di T2 dikurangi quadratic variation daripada di T1 itu ternyata adalah selisih dari panjang selang tersebut, ya. Jadi T2 dikurang T1. Berarti artinya apa tadi itu persamaan itu? Berarti Brownian motion itu mengakumulasi T2 dikurang T1 satuan quadratic variation pada selang T1 T2. Nah, karena contoh ini kan dihitung sembarang T. Karena untuk sembarang T berarti benar untuk setiap selang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Brownian motion mengakumulasi quadratic variation dengan laju satu satuan persatuan waktu. Ini kan waktunya dari T1 hingga T2. Karena ini benar untuk sembarang T, maka kita katakan Brownian motion mengakumulasi quadratic variation dengan laju satu satuan persatuan waktu. Seperti itu. Ya. Nah, masalahnya
kenapa ya kok kita perlu membahas si quadratic variation ini gitu ya? Kenapa gitu? Nanti kita akan kembali lagi di situ ya. Lintasan Brownian motion yang tidak biasa, maksudnya tidak biasa itu tidak merupakan fungsi yang smooth gitu ya, katakan ya. Itu dinyatakan dalam quadratic variation yang tidak nol. Wah, kenapa ya? Mungkin ini dapat digunakan sebagai pemikiran Anda juga gitu ya. Apa maksudnya lintasan Brownian yang tidak biasa? Tidak biasa di sini tidak dapat dinyatakan. Kita tahu Brownian dengan tadi bagaimana ceritanya Brownian motion ini dapat terbentuk yang dimulai dari symmetric random walk, kemudian symmetric scale random walk, akhirnya jadi Brownian motion ya. Anda bisa bayangkan bahwa lintasannya itu tidak seperti fungsi-fungsi yang Anda pelajari selama ini. Nah, itu dinyatakan di dalam quadratic variation yang tidak nol. Gitu. Hal ini yang membedakan sifat ini, membedakan antara stochastic calculus dengan ordinary calculus. Ya, kebanyakan fungsi-fungsi itu memiliki turunan yang kontinu, sehingga quadratic variation-nya bernilai nol. Nah, ini ada tanda tanya, kenapa? Ya, ini menarik sekali. Jadi yang Anda pelajari selama ini umumnya dan kebanyakan ya fungsi-fungsi itu memiliki turunan yang kontinu gitu. Akibatnya apa? Kalau kita belajar mengenai quadratic variation maka bernilai nol. Loh kok bisa ya? Gitu. Nah, karena Brownian motion ini quadratic variation-nya tidak nol ya, maka kita perlu suatu alat lain untuk menelaah lebih dalam persamaan-persamaan yang mengandung Brownian motion. Jadi inilah yang membedakan ordinary calculus yang sudah kalian pelajari dengan stochastic calculus yang nanti ke sana, walaupun kita tidak banyak belajar terlalu dalam mengenai stochastic calculus, hanya disinggung materi yang terkait dengan aplikasi mata kuliah ini, yaitu di model tingkat harga saham dan model tingkat bunga begitu ya. Oke. Jadi kembali lagi ini juga memberikan wawasan kepada Anda kenapa quadratic variation selama Anda belajar itu tidak pernah disinggung di ordinary calculus, karena memang tidak ada begitu. Ya, tapi di sini ternyata pengertian quadratic variation itu sangat penting. Quadratic variation terkait dengan increment dari Brownian motion, begitu ya. Yang tadi quadratic variation ini nilainya tidak nol, begitu. Nah, sifat penting lainnya adalah lintasan Brownian motion tidak dapat diturunkan terhadap peubah waktu. Nah, ini apa ya maksudnya ya? Itu nanti saya akan lihat itu di sini ya, sebentar ya. Itu di ya, ini di sini. Mungkin kita akan membahas. Jadi ini ada di materi pengayaan vektor acak ya. Jadi di materi pengayaan ini selain ada tentang vektor acak, juga ada tambahan mengenai sebentar. Oke ya. Sebelum itu saya mau sedikit kembali mengenai ini. Ada yang namanya finite dimensional distribution atau FIDIS dari proses stochastic X, yaitu distribusi dari vektor-vektor berdimensi hingga.
Nah, kemudian berdiri hingga ini, kemudian dapat ditunjukkan bahwa FIDIS itu menentukan distribusi dari dari proses stokastik X, ya, oke. Dalam hal ini koleksi dari FIDIS sebagai distribusi dari proses stokastik. Proses stokastik dapat diklasifikasikan berdasarkan kriteria yang berbeda. Salah satunya adalah jenis FIDIS. Jadi contohnya ini, maksudnya begini, tadi agak lompat karena dengan materi ini hanya tadi saya hanya sedikit membahas mengenai vektor acak, kemudian saya cut begitu masuk ke slide yaitu mengenai topik symmetric dan symmetric scale random walk hingga Brownian motion. Mau kembali sedikit di sini. Nah, contoh di sini ada contoh yang terkait dengan si FIDIS ini, yaitu suatu proses stokastik disebut Gaussian jika semua FIDIS proses adalah multivariat Gaussian. Nah, multivariat Gaussian itu keterangannya bentuknya seperti apa? Ada juga di materi ini sebelumnya. Jadi tadi kan proses stokastik itu adalah fungsi dari dua peubah, yaitu fungsi dari omega kecil dan juga T atau waktu. Biasanya kita pakai waktu. Nah, jadinya sekarang si omega tadi, omega kecil tadi tentunya dia itu memiliki fungsi distribusi untuk masing-masing barisan. Kalau kita tadi berbicara perubahan atau vektor acak yang dihasilkan dari pelemparan koin, maka pelemparan koin, barisan dari pelemparan koin yang berbeda akan memiliki distribusi FIDIS-nya harusnya sama ya, semuanya Gaussian, tapi kan nilai daripada barisannya itu kan berbeda-beda. Nilai dari barisan omega 1, omega 2 yang membentuk barisan percobaan acak itu akan berbeda begitu ya. Jadi di sini ada contoh, Anda bisa baca. Ya, kemudian yang menarik di sini kita lanjutkan ini bisa Anda baca sendiri yang masalah contoh daripada FIDIS tadi. Kemudian ini ada Oke, nah ini ada yang pernah dibahas oleh Pak Ferry minggu lalu, proses-proses stationary dari Gaussian ini seperti ini, ya. Ini sudah disinggung. Ini hanya tambahan sedikit lebih dalam dari apa yang sudah Pak Ferry bahas, ya. Ini, kemudian ada apa yang dimaksud dari proses stokastik yang stationary itu, sifat-sifat karakteristik dari proses itu tidak berubah seiring berjalannya waktu sesuai dengan definisi ini. Mana itu definisinya? Ada di atas sepertinya ya. Itu yang stationary. Nah ini ya, nih. Jadi ini notasi ini kalau kita punya elemen acak A dan B, maka notasi ini berarti elemen acak A dan B memiliki distribusi yang sama. Jadi ini sudah pernah disinggung oleh Pak Ferry ya, notasinya ini distribusi keduanya sama. Perhatikan indeks waktunya di sini TI hingga TN, di sini T1 plus H dan seterusnya TN plus H, di mana tapi semua subscript atau indeksnya ini tetap berada di dalam T besar ya, tetap di dalam T besar. Mungkin itu yang perlu ditegaskan lagi. Jadi ini adalah tambahan informasi dari apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Ferry minggu lalu. Kemudian terus yang penting lagi mana yang penting lagi nah ini adalah sekarang yang Anda bisa baca di materi pengayaan adalah terkait dengan sifat-sifat
lintasan Brownian motion, yaitu mengenai non-differentiability dan unbounded variation dari Brownian motion. Nah, sifat-sifat ini sangat penting ya. Di sini sudah ada penjelasan. Yang pertama Anda ketahui dari definisi adalah Brownian motion itu memiliki lintasan atau sample path yang kontinu, itu satu ya. Nah, tapi kita juga tahu dari yang tadi yang sudah kita bahas, simulasi Brownian motion, fungsi-fungsi tersebut, fungsi T-nya itu tidak teratur ya. Alasan utamanya adalah increment dari B adalah saling bebas. Apa ya? Kenapa kok fungsi tidak teratur kok terkait dengan increment dari B-nya yang saling bebas? Kenapa ya? Nah, gitu ya. Terus di sini juga di sini ada juga penjelasan karena dapat dibayangkan bagaimana pembentukan sampel path dari increment yang saling bebas pada selang yang berdampingan. Padahal ini udah saling bebas, tapi kok tetap aja lintasannya tuh kontinu gitu loh. Mungkin itu hal-hal yang menarik pada lintasan Brownian ini ya. Jadi dia kontinu menurut definisi, tapi juga di sini ada karakteristik bahwa incrementnya itu saling bebas berapapun panjang daripada selang-selang increment tersebut gitu ya. Akhirnya timbul suatu pertanyaan, itu ketidakteraturan dari lintasan si Brownian ini itu sebagaimana ketidakteraturannya itu seperti apa ya? Itu mungkin bisa ditelaah lebih dalam. Nah, itu penjelasannya sebenarnya ada di sini ya. Namun untuk sampai ke sana, ini ada hal yang menarik, yaitu istilah mengenai self-similarity. Ya, suatu proses stokastik dikatakan H self-similar untuk beberapa H positif jika Fidis itu distribusi dari proses stokastik tersebut memenuhi kondisi ini. Nah, ini artinya apa nih? Di sini persamaan ini membutuhkan Anda untuk berpikir, waktu untuk berpikir, menelaah apa ini maksudnya ya. Jadi saya ke bawah sedikit. Ya, Brownian motion, saya kasih contoh langsung. Brownian motion itu hanya setengah self-similar. Artinya dengan kata lain dia akan memenuhi persamaan ini. Persamaan ini itu adalah mensubstitusi H sama dengan setengah pada persamaan di atas. Hingga diperoleh ini. Nah, itu artinya apa? Singkatnya di sini sifat self-similarity berarti bahwa dengan pola penskalaan yang tepat dari suatu sample path pada sembarang selang waktu pendek atau panjang mempunyai bentuk yang hampir sama tetapi tidak identik. Jadi sekali lagi bahwa dengan menggunakan pola penskalaan yang tepat dari suatu sample path-nya itu selang waktunya pendek atau panjang, ya, nanti pasti akan menghasilkan bentuk yang hampir sama tapi tidak identik. Itu lihatnya dari sini. Yang ini ya, Anda perhatikan ini indeksnya T1 hingga Tn. Ini salah. Jadi harusnya yang ruas kanan ini itu sama dengan ini nih. Ya. Jadi ini nanti akan diperbaiki. Ini masa sama? Ya terang aja pasti sama kalau sama ya. Jadi ini yang ruas kanan ini salah, harusnya ruas kanannya itu nilainya seperti ini. Jadi kita lihat aja langsung kepada contoh yang khusus untuk Brownian-nya ya. Ini kan tadi kan definisi dari self-similar untuk suatu proses stokastik. Nah sekarang contohnya untuk Brownian. Jadi ini seperti ini. Kalau Brownian dia hanya sama dengan setengah. Jadi Anda bisa bandingkan di sini indeksnya T1 hingga Tn. Di ruas kanan indeksnya T besar dikali T1. T besar dikali T2. Kalau T-nya itu tergantung berapa nilai T-nya. Jadi di sini posisinya bagaimana? Anda bisa bayangkan yang satu selangnya lebih besar dibanding yang satunya, begitu ya, karena T-nya di sini T-nya positif.
Ya, coba Anda masukkan saja nilai T yang positif, Anda jadi bisa mempunyai kira-kira bayangannya apa sih arti dari persamaan ini. Ya, titik-titik diskretitasinya itu kan berpengaruh pada diskretitasinya, kemudian juga besar dari masing-masing nilai Brownian-nya dikali dengan T pangkat setengah. Nah, itu artinya bisa kita lihat pada gambar ini. Nah, ini ya, Anda perhatikan ada gambar ini T-nya dari 0 sampai 1000. Yang sebelah kiri ya, dari 0 hingga 1000. Kemudian apa yang saya lakukan adalah ini, saya zoom in gitu. Ini ada kotak di sini, ya, persegi di sini. Itu dari 400 hingga 600 itu saya reproduksi lagi gambar ya dari skala 400-600 ke ruas kanan. Dampaknya bentuknya seperti ini. Begitu seterusnya, saya zoom in lagi, ini dari 4,5 hingga 550 akan saya reproduksi lagi menjadi gambar seperti ini. Dan seterusnya, ya. Nah, kalau Anda perhatikan gambar-gambar tersebut, dari masing-masing, ini kan T-nya dari 0 sampai 1000. Ini dari 400 sampai 600 dan seterusnya. Ya. Anda perhatikan pergerakan lintasan atau katakan sajalah lintasan dari masing-masing ini itu hampir sama tapi tidak sama persis, begitu. Ya. Itu maksudnya seperti itu. Jadi ini kan sebenarnya dari satu gambar ke gambar lain dilakukan penskalaan, kemudian dari sini ke gambar ini dan ke gambar-gambar yang lain dilakukan penskalaan dan Anda bisa lihat lintasannya hampir sama, tapi bukan berarti benar-benar di sini ada penjelasannya. Nah ini ya, nah itu nih. Ya, di sini bentuk-bentuk dari kurva-kurva pada selang-selang yang berbeda terlihat hampir sama. Tetapi bukan hanya merupakan kopi yang diskalakan satu sama lain, enggak. Begitu. Ya, ini adalah self similarity dari Brownian motion, ya. Nah, sifat ini di Brownian motion itu menguntungkan dalam contoh seperti ini. Kalau Anda ingin mensimulasikan suatu lintasan pada lintasan di 0 hingga T besar, maka Anda cukup mensimulasikan satu lintasan pada selang 0,1, kemudian lakukan penskalaan pada selang waktu dengan faktor T, dan sampel pad yang sendiri, ya, ukurannya itu dengan faktor T pangkat setengah. Jadi Anda tidak usah menghasil atau mengenerate Brownian motion dari 0 sampai T besar, tapi cukup 0 sampai 1 saja. Kemudian Anda lakukan penskalaan di situ 0 sampai 1 sehingga dihasilkan suatu lintasan dari 0 sampai T besar. Dan juga besarnya itu besar daripada masing-masing harga Brownian di TT tertentu tadi yang sudah didiskretitasi tadi itu difaktorkan dengan atau dikali dengan T pangkat setengah, maka akan Anda memperoleh suatu lintasan Brownian di 0 hingga T besar. Begitu. Itu adalah salah satu sifat dari Brownian motion yang menarik untuk dipelajari. Nah, tadi ini di materi ini ada terkait topik tentang non-differentiability. Jadi Brownian motion itu tidak dapat diturunkan di mana-mana, nowhere differentiable. Kenapa demikian? Itu dijelaskan di sini. Di sini ada, jadi Anda bisa baca di sini. Mungkin bisa lihat dari gambar ini, ya. Dari gambar di sini, kalau kita lihat fungsi yang mulus itu kurvanya dapat diaproksimasi dengan
fungsi-fungsi linier di titik-titik fungsi tersebut, ya. Jadi ini ada fungsi yang mulus, kemudian ada garis singgung di titik-titik, di beberapa titik-titik pada fungsi tersebut, maka dia bisa mengaproksimasi fungsi linear tersebut. Sedangkan kalau kita memiliki fungsi yang berbentuk pointy seperti ini, maka kita nggak bisa memiliki garis singgung yang unik di titik tersebut. Hal ini yang ada pada Brownian motion, ya, oke. Jadi terdapat banyak tak hingga garis singgung pada kurva fungsi di titik tersebut, ya. Nah, di sini juga ada penjelasan fungsi yang tidak dapat diturunkan di mana-mana dikenal sebagai nowhere differentiable. Walaupun demikian, Brownian motion dipandang sebagai suatu penaksiran yang sangat baik pada fenomena real. Sifat lain juga Anda bisa pelajari mengenai unbounded variation di sini, ya. Kenapa ini ada tidak jadi di sini sample pad dari Brownian motion itu tidak memiliki variasi yang terbatas pada sembarang selang hingga di 0 hingga T besar. Artinya apa? Variasi tidak terbatas itu dapat dilihat seperti di sini, ya. Ini karena waktunya sudah mendesak, jadi banyak hal yang saya skip, jadi bisa dibahas kembali pada pendalaman materi hari Kamis, ya. Yang penting di sini adalah kenapa kok unbounded variation dan non-differentiability dari sample pad Brownian motion itu sangat penting, karena sebenarnya kedua hal tersebut merupakan alasan utama dari kegagalan metode-metode integrasi klasik ketika diterapkan pada lintasan-lintasan Brownian motion. Akhirnya diperkenalkanlah stokastik kalkulus. Jadi ini di materi pengayaan ini merupakan tambahan dari apa yang ada di materi yang ada di PPT ini atau di modul materi Brownian motion, ya. Nah, yang terakhir simulasi Brownian motion ini tidak banyak, jadi ini saya rasa bisa dilanjutkan di pendalaman materi. Di sini ada algoritma simulasi proses winner. Jadi bagaimana mensimulasikan proses winner atau Brownian motion ini. Kemudian ada program MATLAB di tabel yang kanan, dan ini adalah contoh salah satu simulasi dari Brownian pad. Ini daftar pustakanya. Kemudian ini ada tugas yang harus diunggah ke Scale, ya. Jadi Anda ada beberapa cara untuk menghasilkan peubah acak Gaussian standar. Di sini contohnya metode Box-Miller, terus ada lagi satu lagi saya kok agak lupa itu, ya. Kemudian juga ini yang kalau menggunakan fasilitas di MATLAB sendiri, ya. Kemudian tugasnya adalah Anda diminta melakukan penelusuran literatur mengenai metode Box-Miller, kemudian tentukan satu link terkait dengan metode tersebut dan lengkapi tabel ini. Apa komentar Anda terhadap hasil yang diperoleh? Yang berikutnya adalah buatlah lintasan Brownian hingga 500 lintasan, cukup ditampilkan 5 lintasan saja, kemudian hitunglah min dari 500 lintasan tersebut. Kemudian ini ada latihan, dapat dibahas di pendalaman materi. Saya kira tidak ada juga pertanyaan. Saya lihat di sini, jika ada pertanyaan mungkin bisa dibahas lebih dalam, karena materi di Brownian motion ini cukup banyak dalam pembahasan pendalaman materi pada hari Kamis. Demikian adik-adik mahasiswa dan juga Pak Ferry dan Bu Erwina di Unpar dan mahasiswa matematik di sini. Cukup sekian kuliah materi Brownian motion pada hari ini, dan kita akan ketemu lagi minggu depan dengan topik persamaan diferensial stokastik. Jadi ya, tadi sudah disinggung mengapa Brownian motion itu
alasannya sehingga membutuhkan suatu pendekatan atau alat lain untuk membahasnya, keluar yang namanya stokastik kalkulus. Nah, itu nanti kita akan singgung pada materi minggu depan. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan.